dokter yang memberikan obat. Tapi ketika nanti ada di daerah, tidak ada salahnya perawat memberikan obat ketika dokter tidak ada di daerah tersebut. Definisi obat, obat adalah bahan atau panduan bahan. Jadi bahan atau panduan bahan ini terdiri atas bahan aktif dan bahan adjuvan. Jadi obat itu ada bahan aktifnya, ada bahan tambahannya seperti sirup amoksisilin. Sirupnya itu dari sirup, amoksisilin itu jadi bahan aktifnya. Termasuk kebutuhan biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka menetapkan diagnosis, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit. Jadi fungsi obat untuk juga bisa untuk diagnosis. Fungsi obat untuk pencegahan penyakit, misalnya jadi vaksinasi misalnya, itu juga termasuk jenis obat. Penyembuhan, antibiotik, pemulihan, vitamin, peningkatan kesehatan lansia, dan kontrasepsi untuk manusia. Jadi obat itu bukan hanya untuk pengobatan saja dalam artian untuk menyembuhkan, tapi juga untuk pencegahan, termasuk pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi. Juga termasuk sifat obat dapat bersifat sebagai obat dan juga dapat bersifat sebagai racun. Jadi obat itu bisa menjadi bermanfaat, bisa juga jadi masalah ketika dosisnya tidak sesuai dengan anjuran dosis yang diberikan. Obat akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Dan juga bersifat obat jika obatnya dosisnya tepat, waktu tepat, dan obatnya juga tepat. Jadi kalau obat demam dikasih obat pusing, nggak akan kena demamnya. Walaupun dosisnya tepat, waktunya tepat. Kemudian bila digunakan salah dalam pengobatan atau dengan kelebihan dosis akan menimbulkan keracunan. Bila dosisnya lebih kecil, kita tidak memperoleh penyembuhan. Jadi kalau dosisnya terlalu kecil, nggak sembuh-sembuh. Kalau dosisnya terlalu besar, bisa menimbulkan efek toksik. Penggolongan obat untuk memudahkan pengawasan, penggunaan, dan pemantauan obat digolongkan sebagai berikut. 1. Penggolongan obat berdasarkan keamanan. Nanti kita bahas satu-satu persatu ya. Sesuai Permenkes nomor sekian-sekian tentang daftar obat wajib obat jadi, bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri atas obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Jadi kita harus tahu ini obat bebas atau obat bebas terbatas atau obat wajib apotik. Obat wajib apotik itu termasuk obat bebas terbatas ya. Atau obat keras, psikotropika, dan narkotika. Ini termasuk berdasarkan keamanannya. Jadi ada obat yang bisa dijual di warung, ada obat yang hanya ada di apotik, ada obat yang harus dengan resep dokter. Obat bebas atau over the counter OTC adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter. Misalnya vitamin, Panadol, paracetamol, antasida, OBH. Ya, tanda dengan lingkaran hijau. Ditandai dengan lingkaran berwarna hitam, warna hijau. Ini contoh obat bebas, paracetamol, Panadol, vitamin, ya. Obat bebas terbatas disebut waskuing, peringatan atau waspada. Obat golongan ini juga relatif aman selama pemakaiannya mengikuti aturan pakai yang ada. Penandaan obat golongan ini adalah adanya lingkaran berwarna biru. Warna biru dengan lingkaran hitam maksudnya. Sebagaimana obat bebas, obat ini juga dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotik. Toko obat atau di warung contohnya adalah obat flu, misalnya Procold, Fludan, Conimex, ya kombinasi CTM, mebendazole. Jadi obat bebas tapi terbatas. Kenapa? Karena salah sedikit dosisnya akan berpengaruh terhadap efek toksisitasnya. Ini contohnya obat bebas terbatas.
Buat wajib apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan nomor sekian-sekian-sekian tentang obat wajib apotek, yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Jadi obat keras yang diserahkan oleh apoteker kepada pasien di apotek ya, tanpa resep dokter. Obat yang termasuk dalam obat wajib apotek ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 4 obat wajib apotek, yaitu aminofilin obat untuk asma, ya, bromhexin obat batuk berdahak, hexetidin sebagai obat luar untuk mulut dan tenggorokan dengan kadar sama dan kurang dari 0,1%. Jadi untuk obat kumur, mebendazole maaf nih obat cacing. Ini bukan mebendazole, saya perbaiki dulu ya. Satu obat wajib apotek menjadi obat bebas, yaitu tolnaftat. Tapi ini nggak perlu diketahui, ya, karena jarang sekali tolnaftat dijual di apotek sekarang. Ini obat bebas, obat wajib apotek ya, bromhexin, bisulfon, aminofilin, ya, hexoral, hexetidin, mebendazole obat flu, obat cacing. Obat keras dulu disebut daftar G, gevaarlijk, ini bahasa Belanda ya, berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras. Untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Jadi obat bebas terbatas, obat wajib apotek tidak perlu resep dokter. Obat keras sudah melalui obat resep dokter. Contohnya obat termasuk antibiotik. Dan obat-obatannya mengandung hormon seperti obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain. Obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Kalau ada yang mau tanya langsung interupsi ya. Ini obat keras ada 6 tipe. Awas obat keras, baca aturan memakainya. Obat untuk kumur jangan ditelan, jadi ada obat keras untuk kumur saja. Ada obat keras hanya untuk bagian luar badan. Ada obat keras hanya untuk dibakar. Ada obat keras tidak boleh ditelan. Ada obat keras, obat asir jangan ditelan, peringatan khusus ya, dan di dalamnya dan ada peringatan khusus. Contoh obat keras asam mefenamat, digenta, antibiotik, gentamisin, simvastatin, obat obat kolesterol, ranitidin, obat asam lambung, aminofilin. Aminofilin juga termasuk obat yang keras dan jika dipakainya di luar dosis terapi. Obat narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi, ketergantungan, dan toleransi. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Jadi tandanya bintang ini, bukan bintang, tanda plus. Ya. Karena berbahaya dalam peredaran produksi pemakaian narkotika diawasi secara ketat oleh BP POM. Kemasan obat golongan ini ditandai dengan lingkaran di dalamnya terdapat palang berwarna merah. Contoh obat narkotika antara lain opium, koka, marijuana, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika biasa digunakan sebagai anestesi, ya, obat bius dan analgetika, obat penghilang rasa sakit. Misalnya petidin. Petidin itu dari morfin untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat sakit. Kodein misalnya dari kokain. Kodein itu dari obat batuk, ya. Obat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif. Misalnya obatnya obat golongan antidepresan, anti-ansietas, ya, antidepresi, anti-ansietas, kecemasan, dan macam-macam seperti diazepam, penobarbital, Lumina, lorazepam, chlordiazepoksid,
Ya, ini obat narkotik psikotropika. Berarti obatnya dengan resep dokter. Dokternya pun dokter spesialis ya, tidak bisa dokter umum. Jadi saya tidak boleh meresepkan dari diazepam karena saya bukan dokter spesialis. Contoh-contoh gambarnya. Dok, mau tanya. Iya. Obat narkotika itu maksudnya obat buat orang sakit gitu? Iya. Contohnya metadon. Nih, metadon. Dari kodein. Kodein obat batuk, Dek. Dari kokain. Untuk obat batuk. Morfin, petidin. Dari morfin keluarlah obat namanya petidin. Diinjeksi untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat luar biasa. Oh, jadi dia terbuat dari bahan-bahan yang mengandung narkotika gitu ya, Dok? Iya, betul. Bahan dasarnya bahan narkotik, Dek. Jadi narkotik itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah penyalahgunaannya. Difahami? Iya, Dok. Ada yang mau bertanya lagi sebelum dilanjutkan? Oke. Cukup, Dok. Baik, makasih. Penggolongan obat tadi obat-obat apotik ya. Penggolongan obat tradisional. Obat tradisional Indonesia semula hanya dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan jamu dan fitofarmaka. Namun dengan semakin berkembangnya teknologi, telah diciptakan peralatan berteknologi tinggi yang membantu proses produksi sehingga industri jamu, industri farmaka membuat jamu dalam bentuk ekstrak. Ya, bedanya apa jamu produksi tradisional dengan jamu ekstrak? Jamu itu buatan langsung dari daun-daunan. Misalnya apa ya? Karena saya dokter sih. Jadi dari daun-daunan oleh dukun Paraji ya, bukan dukun santet atau kepala desa di kampung lah begitu, diambil daun-daunan, ditumbuk, kemudian dimakan. Contohnya kunyit, jahe, begitu. Langsung. Kalau dalam bentuk saset itu yang dijual di toko jamu deh, yang udah bentuk saset, itu produksi di pabrik. Ya. Kalau yang jamu tradisional itu jamu gendong, misalnya jamu gendong, tahu jamu gendong ya? Gitu kan jamu tradisional. Kalau yang jamu ekstrak itu jamu yang sudah dalam bentuk kemasan. Kalau fitofarmaka itu yang dalam bentuk kapsul. Misalnya omega 3, apalagi ginkgo biloba, apalagi banyaklah yang berbentuk masuk ke pabrik. Ya, sedianya berbentuk kapsul, tablet, kaplet dan sebagainya. Saat ini obat tradisional dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu jamu, jamu gendong, obat ekstrak alam, itu jamu yang udah disaset, dan fitofarmaka yang seperti saya sebutkan tadi, yang jamu tapi dalam bentuk tablet. Misalnya bintang 7, untuk antangin, itu jamu fitofarmaka ya. Antangin. Saya sebut nama obatnya, mohon maaf, tidak jualan. Jamu adalah obat tradisional disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk seduhan atau pil atau cairan. Pil ini yang untuk wajah ya, yang pil nanti dikasih air hancur, taruh di wajah dalam bentuk bedak. Oke, lewat aja. Anda nggak perlu dengan jamu karena Anda perawat, nggak ada hubungan sama jamu. Obat herbal tradisional scientific based herbal medicine ini seperti tadi omega 3, ginkgo biloba, macam-macam ya obatnya. Saya hafal banget karena saya bukan dokter tradisional. Oke. Berdasarkan cara atau jalur pemakaian obat luar dan obat dalam. Obat luar adalah obat yang pemakaiannya tidak melalui saluran pencernaan, tidak melalui mulut. Termasuk obat luar adalah salep, injeksi, losio. Losio itu kayak
citra ya, atau citra white ya. Tetes hidung, tetes telinga, tetes mata, dan krim. Obat dalam adalah semua obat yang penggunanya melalui mulut, masuk pada saluran pencernaan, berdasarkan pada berwarna pada lambung dan usus halus. Contohnya obat-obat yang berbentuk tablet, kapsul, dan sirup. Berdasarkan sumber atau asalnya dari tanaman, dari hewan, dari mineral, dari sintesis dari mineral, contohnya adalah obat kalsium, ya, obat besi, zat besi. Dokter mau nanya, Dok. Mohon di-mute ya. Ya, silakan. Tadi yang tentang yang narkoba itu kan kalau misalkan obat narkoba itu kan untuk orang yang sakit ya, Dok ya. Baru dikasih. Nah, kalau misalkan nih kan kalau ditonton tontonan orang luar gitu. Itu tuh pakai obat penenang biar tidur, kayak susah tidur. Nah, itu termasuknya golongan narkoba pakai gimana kan kalau narkoba itu kan nenangin, Dok. Makasih, Dok. Bukan. Kalau untuk tidur itu psikofarmaka, psikotropika, bukan narkotika. Buat penenang itu. Jadi obat biasanya obat atau penghilang sakitnya, atau obat untuk bius, obat narkotika. Kalau obat untuk penenang itu obat dari psikofarmaka, seperti Valium, diazepam, metadon, begitu deh. Jadi memang mirip, tapi asalnya bukan dari narkotika. Jadi maksud dengan pertanyaan tadi gimana? Iya, Dok. Kenapa, Dok? Ya, maksud dengan pertanyaan tadi gimana? Iya, pertanyaan yang tadi kayak gitu, Dok. Bener jawabannya kayaknya. Tercapai ya yang diinginkan jawabannya ya. Iya, kan kirain saya tuh kalau misalkan susah tidur gitu. Kan namanya narkoba itu kan buat penenang gitu ya biasanya, penenang saraf. Nah, terus kan dikira kalau misalkan susah tidur itu juga harus pakai narkoba gitu, biar untuk penenang. Ternyata itu beda obat ya, Dok, ya, sama narkoba. Beda obat, betul. Beda obat. Ya, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Dek. Kemudian tadi berdasarkan sumber atau asalnya, jadi dari tanaman, dari hewan, dari mineral, dari sintesis. Sintesis itu artinya tidak dari hewan, tidak dari tumbuhan, tapi dari zat-zat organik ya, disintesis. Contohnya antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerja, obat yang bekerja pada penyebab penyakit seperti bakteri. Akibat bakteri contohnya adalah antibiotik. Jadi antibiotik itu obat untuk penyebab penyakit. Ada obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit, contohnya vaksin dan serum ini untuk pencegahan. Ada obat untuk menghilangkan simptomatik gejala seperti meredakan nyeri, contohnya analgesik. Atau menghilangkan demam, contohnya antipiretik. Anda paham nggak antipiretik, analgesik? Belum, Dok. Oh, nanti dibaca ya. Antipiretik itu untuk menghilangkan demam, analgesik menghilangkan nyeri. Jadi simptomnya saja, tidak penyebabnya. Misalnya begini deh, ada orang sakit tenggorokan akibat bakteri, infeksi bakteri, ya faringitis akibat bakteri. Kemudian gejalanya batuk, demam, dan pilek. Maka obatnya harus ada antibiotik untuk membunuh bakterinya, ada obat demamnya, ada obat pileknya, begitu. Nah, batuk pileknya itu simptomatik, obat antibiotiknya itu kausatif, kausalnya, penyebab penyakitnya. Difahami nggak? Iya, Dok. Kalau nggak paham ditanya ya. Saya kadang-kadang bicara terlalu cepat. Iya, Dok. Baik, makasih.
Yang penting Anda paham, Anda cerdas, Anda pintar. Obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang seperti vitamin atau hormon. Ada obat yang berfungsi placebo, yaitu obat yang tidak mengandung zat aktif, khususnya pasien bagi normal yang menganggap dirinya keadaan sakit. Misalnya pasien yang, dok, saya minta disuntik dok, padahal tidak perlu disuntik. Tapi orang kampung itu kalau berobat nggak disuntik tuh nggak merasa berobat, akhirnya disuntiklah injeksi aqua, ya, bersifat placebo. Yang penting disuntik, gitu. Orang kampung itu kalau nggak disuntik nggak merasa berobat. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, obat bersifat sistemik, ada obat bersifat lokal. Sistemik itu obat yang dimasukkan ke dalam peredaran darah. Jadi misalnya suntikan, obat oral, obat yang masuk ke seluruh tubuh, masuk ke pembuluh darah yang diedarkan ke seluruh tubuh, sistemik. Obat lokal itu obat zat aktif yang hanya berefek pada tempat lokal saja, misalnya obat tetes mata, tetes hidung, obat kulit, ya, itu tidak bersifat sistemik. Berarti sistemik itu lebih berbahaya dibandingkan obat lokal, ya. Sebab kalau obat sistemik kalau sudah masuk ke dalam darah, ternyata salah obat agak beresiko dibandingkan obat lokal. Obat lokal kalau dioleskan di kulit ternyata salah obatnya bisa dibersihkan. Kira-kira demikian. Jadi peran obat tadi sudah saya sampaikan sebelumnya di awal. Sediaan farmasi, ini termasuk sediaan farmasi. Jadi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika. Bahan obat contohnya adalah kapsul. Kapsul itu bahan obat ya dari gelatin. Isinya obat. Jenis obat ada nama kimia, ada nama generik, ada nama paten. Yang kita sering kenal itu nama generik sama nama paten. Contohnya ini. Nama kimianya N-asetil para-aminofenol. Nama generiknya parastamol, nama patennya Panadol, Sanmol, Pamol, Paramol, Bodrex, ya. Nama kimianya fenil dimetil pirasolon, metilamino, metan sulfat, sulfenat. Saya juga nggak hafal deh, karena ini nama kimia deh. Dokter tuh nggak hafal nama kimia, tapi hafal nama generik, antalgin, dan nama paten, Novalgin, Rapidon, dan sebagainya. Ya, ini amoxicillin nih, namanya banyak, nama kimianya panjang, nama generiknya amoxicillin, nama patennya, nama merek dagangnya lah, begitu. Nama kimia berdasarkan nama laboratorium ya. Kalau generik bersifat praktis, lebih murah. Kenapa harga paten lebih mahal? Karena harga paten ada pajaknya, pajak nama mereknya. Itu sebabnya lebih mahal. Kalau ditanya mana yang lebih efektif, obat paten atau obat generik? Jawabannya apa, Dek? Obat generik. Sama deh ya, obat paten obat generik sama-sama efektif. Jadi minum Panadol, minum parastamol sama saja efeknya. Cuma kadang-kadang orang merasa lebih yakin Panadol daripada parastamol. Kenapa? Panadol mahal, parastamol murah. Oh, Gitu. berarti cuma beda tingkatannya doang. Bukan, ya? beda namanya aja. Udah siap sholat. Jadi minum obat generik sama minum obat paten itu sama deh, efeknya sama, khasiatnya sama. Cuma orang lebih merasa kalau minum parastamol ini obat murahan gitu. Kalau Panadol obat pabrik jadi mahal, jadi cespleng begitu. Padahal khasiatnya sama deh. Ngerti ya? Jadi generik sama paten itu bedanya di merek, di harga, bukan di isi.
Berarti kayak Mixagrip gitu-gitu itu obat paten ya dok ya? Iya, obat paten. Kayak sejenis obat warung itu obat paten gitu ya dok? Iya. Paracetamol juga ada di warung, Dek. Tapi jarang, biasanya ada di apotik. Berdasarkan jenis sedianya, ada obat padat, ada obat semi padat, obat-obat cair. Semi padat contohnya salep, ya, losio, krim, obat cair seperti betadine, rivanol, alkohol, ya. Ini gampang lah dihafalnya. Jadi berdasarkan cara pemberiannya nanti ada cara pemberian, ada materi khusus cara pemberian obat ya. Nanti ada satu materi khusus cara pemberian obat. Sediaan obat yang padat ada tablet, kaplet, serbuk, pil, kapsul, supositori. Supositoria itu lewat anus ya. Ovula lewat vagina. Jadi ada obat yang dimasukkan ke dalam vagina langsung, tapi khusus orang yang sudah tidak gadis, yang sudah menikah. Kalau belum menikah tidak boleh diberikan ovula, karena langsung masuk ke vagina. Supositoria itu langsung ke anus, ke anus. Lunak, krim, pasta, gel, losio, cair, solusio, suspensi, tetesan, injeksi, sirup, infus, ya, gas inhalasi. Inhalasi itu misalnya, tahu inhalasi nggak, Dek? Orang bengek itu yang dihirup ke mulutnya itu, Dek. Obat yang itu dok, itu obat. Oksigen contohnya. Ya, Oh contohnya iya. oksigen. Udah siap. Baik, sekarang antibiotik ya, Dek ya. Nanti materinya saya sampaikan ke grup ya. Saya izin untuk sholat isya ya. Nanti sekitar 5-10 menit saya saya kembali lagi untuk meneruskan antibiotik ya, Dek. Iya dok.
Waalaikumsalam, Dok. Sudah bisa dimulai lagi. Bisa, Dok. Maaf ya, saya baru selesai sholat Isya. Jadi Anda pelajari tentang obat, tapi perawat tidak diizinkan untuk memberikan dan meresepkan obat tanpa seizin dokter. Ya, di perawat hanya mengerjakan apa yang diinstruksikan oleh dokter. Antibiotika adalah segolongan senyawa, baik alami maupun sintetik. Tapi rata-rata antibiotik sekarang adalah sintetik ya, jarang yang alami. Yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Jadi antibiotika untuk anti artinya musuh, biotik, bio itu hidup. Jadi anti kehidupan. Ya, dalam dosis kecil dapat membunuh bakteri, dalam dosis besar dapat membunuh manusia. Antibiotika berbeda dengan desinfektan karena cara kerjanya. Desinfektan membunuh kuman dengan menciptakan lingkungan yang tidak wajar bagi kuman untuk hidup. Desinfektan itu misalnya betadin ya, alkohol. Jadi tidak membunuh isi sel bakterinya, tapi membunuh lingkungannya, ya, dinding selnya. Dinding selnya dirusak oleh desinfektan. Kalau antibiotik itu masuk ke dalam sel bakteri, kemudian bakterinya mati. Itu bedanya antibiotik dengan desinfektan. Penggunaan antibiotikanya berdasarkan luas efektif kerjanya. Ada yang bakteri broad spectrum, ada yang narrow spectrum. Spektrum luas, ada yang spektrum sedikit kecil. Spektrum luas artinya bakteri itu, antibiotik itu bisa dipakai untuk seluruh macam mikroba bakteri, ya. Misalnya amoxicillin, jadi bisa gram negatif, bisa gram positif. Yang kedua berdasarkan sifat kerjanya, bukan sifar ya, sifat ya. Saya revisi aja langsung. Dan berdasarkan struktur kimianya. Tapi yang penting adalah luas efektifnya ya. Jadi ada obat yang broad spectrum, ada yang narrow spectrum, spektrum luas atau spektrum spektrum sempit, bukan sedikit sempit. Kalau struktur kimia, sifat kerjanya nggak usah terlalu dipelajari pada perawat, cukup pada dokter saja. Berdasarkan luas efektif kerjanya, antibiotik narrow spectrum, spektrum sempit, yaitu antibiotik yang berhasil terhadap sekelompok mikroba saja. Misalnya penisilin hanya efektif terhadap bakteri gram positif, sedangkan streptomycin efektif bekerja pada gram negatif. Ya, jadi apa itu gram positif, gram negatif itu pelajarannya beda lagi, itu pada mikrobiologi ya. Ada dapat mikrobiologi nggak, Dek? Belum. Ya, itu dipelajari di mikrobiologi. Nanti mungkin ada pelajaran mikrobiologi, apa itu nanti ketemu gram positif, gram negatif ya. Jadi antibiotik penisilin hanya untuk gram positif. Streptomycin hanya untuk gram negatif. Yang bagus itu spektrum luas untuk gram positif dan gram negatif. Jadi semua bakteri itu dibunuh oleh antibiotik tersebut. Contoh lain adalah golongan makrolida yang juga memiliki spektrum kerja sempit. Hanya efektif untuk gram positif dan mycoplasma. Sediaan antibiotik ini relatif jarang ditemukan. Biasanya antibiotik ini diformulasikan berkombinasi dengan antibiotik lain sehingga memiliki spektrum yang lebih luas. Jadi misalnya sulfamethoxazole trimethoprim, ya, sulfamethoxazole trimethoprim. Jadi itu memperluas spektrum.
Antibiotik dengan spektrum kerja sempit hendaknya digunakan saat diagnosa penyakit telah dipastikan. Ya, jadi karena kerja sempit, maaf, ini muncul lagi nih lendir di tenggorokan saya. Izin saya minum dulu ya, Dek. Iya, Dok. Jadi, tapi sekali lagi, Anda nggak perlu tahu ini spektrum luas, spektrum sempit pada saat di rumah sakit nanti, karena Anda mengerjakan instruksi dari dokter. Tapi yang penting Anda tahu apa itu spektrum sempit, spektrum luas, Anda tahu. Ya, tapi nggak penting untuk dipraktek Anda di lapangan. Kalau kerja di rumah sakit. Tapi kalau Anda buka praktek sendiri di rumah, biasanya di kampung, di dalam pedesaan, biasanya ada perawat yang buka praktek di rumahnya, karena dokternya nggak ada, jauh dari kota. Misalnya demikian. Sebentar deh, saya ngecas dulu laptop saya. Prinsipnya adalah kalau spektrum luas, artinya hampir semua jenis bakteri dapat dibunuh oleh antibiotik tersebut. Kalau spektrum sempit, berarti hanya kelompok bakteri tertentu saja yang bisa dibunuh oleh antibiotik tersebut. Itu intinya dari spektrum luas, spektrum sempit ya. Kalau gram positif, gram negatif, nanti Anda pelajari di mikrobiologi. Ada narrow spektrum, ada broad spektrum. Itu berarti berarti bakteri gram positif maupun gram negatif. Sebagai contoh adalah tetrasiklin, chloramphenicol. Jadi tetrasiklin itu dulu waktu tahun 60-70-an itu disebut raja obat, raja antibiotik ya, karena semua penyakit dengan tetrasiklin itu bisa sehat, bisa dibunuh bakterinya. Kenapa? Karena di broad spektrum. Fluoroquinolone, contohnya ciprofloxacin ya. Tetrasiklin dan doxycycline dan sulfonamid merupakan golongan antibiotik yang memiliki spektrum kerja luas. Dulu ada bubuk sulfa yang kalau korengan ditaruh bubuk antibiotik ke dalam koreng, ke atas koreng, ya biasa cepat sembuhnya. Berdasarkan sifatnya ada bakteriostatik, ada bakterisid, ya. Bakteriostatik antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri melalui mekanisme hambatan sintesis protein bakteri. Pemberian antibiotik ini akan menekan konsentrasi atau jumlah bakteri yang menginfeksi sehingga berada di bawah batas konsentrasi yang menimbulkan gejala infeksi. Jadi bakteriostatik, jadi bakterinya nggak bisa tumbuh. Ya, akhirnya tubuh membunuh bakteri tersebut lewat leukosit, sel darah putih. Ya, antibiotik bersifat bakteriostatik antara lain golongan makrolid, tetrasiklin, sulfonamid, diaminopyrimidin. Nanti dijelaskan makrolid itu apa saja, tetrasiklin, sulfonamid, dan diaminopyrimidin. Nanti akan disampaikan ya. Ada bakterisid, ada bakteriostatik, jadi bakterinya statik, tidak dibunuh, tapi dihambat perkembangannya, pertumbuhannya dihambat. Kalau bakterisid membunuh bakteri. Mekanisme kerjanya dengan menghambat pembentukan dinding selnya hancur dan membran sel, maupun menghambat pembentukan DNA atau inti sel.
Jadi DNA-nya dihambat, jadi mati, tidak bisa berkembang biak. Contohnya aminoglykosid, fluoroquinolon, penisilin, peptida merupakan golongan antibiotik bersifat bakterisid. Berdasarkan luas efektif kerja, ada narrow spektrum, ada broad spektrum. Berdasarkan sifatnya bakterostatik, bakterisid. Ya. Berdasarkan strukturnya ada 8. Golongan penisilin merupakan antibiotik yang bersifat bakterisid, membunuh. Turunan terbaru dari antibiotik yang ditemukan gram pertama kali oleh Fleming. Ya. Bekerja pada dinding sel bakteri yang memberi ikatan dengan penisilin binding protein. Jadi binding bakterinya pecah sehingga bakterinya mati. Termasuk golongan penisilin adalah contohnya penisilin G ini injeksi, prokain penisilin injeksi, benzatil penisilin injeksi, ampicillin, amoxicillin, oxacillin, cloxacillin, cephalosporin. Ya, di golongan penisilin. Jadi kerjanya sama, yaitu menghambat beta-lactam di dinding sel bakteri sehingga dinding sel bakterinya pecah dan bakterinya mati. Jadi bersifat bakterisid. Asam clavulanat probenesid merupakan memperkuat kerja penisilin. Contohnya augmentin. Tapi kadang-kadang penisilin, amoxicillin itu resikonya karena injeksi, ya penisilin karena injeksi sering menimbulkan efek alergi. Sehingga penisilin G jarang, penisilin prokain, penisilin G, benzatil penisilin jarang sekali dipakai sekarang di rumah sakit. Biasanya di puskesmas kampung yang jauh dari kota besar. Sekarang udah pakai amoxicillin. Ya. Asal clavulanat ditambah dengan clavulanat seperti augmentin. Cephalosporin nomor 2. Cephalosporin itu mekanisme sama dengan penisilin, 50% pasien alergi dengan penisilin juga alergi terhadap cephalosporin. Golongan cephalosporin generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ini generasi 1 ya dihafal saja. Generasi 2, generasi 3. Jadi dibaca saja. Kalau hafal syukur, nggak hafal nggak apa-apa. Tapi nanti ketika masuk rumah sakit, Anda akan ketemu nama-nama obat seperti ini ya. Saya nggak mewajibkan Anda menghafal dan nggak saya keluarkan di ujian. Ya, karena ini bukan tugas Anda menghafal, tapi yang penting Anda tahu. Aminoglykosid nomor 2 ya. Setelah penisilin, aminoglykosid ya. Antibiotik yang mengandung amino dan glikosida ini bekerja secara langsung pada ribosom bakteri. Ribosom itu protein bakteri. Membran sel dan menghambat sintesa protein sehingga bakteri akan mati, bakterisid. Jadi aminoglyosida bersifat bakterisid. Menghambat, memecah membran sel dan menghambat sintesis protein sel bakteri maksudnya. Antibiotik ini tidak bisa diserap melalui usus, sehingga untuk tujuan pengobatan bersifat sistemik, aplikasi yang dilakukan secara injeksi suntikan. Jadi karena nggak bisa dimasukkan ke dalam, tidak bisa diserap lewat usus, baik itu subkutan, bawah kulit maupun intramuskuler. Saat diberikan, antibiotik ini akan bekerja optimal membasmi bakteri gram positif dan gram negatif. Berarti dia broad spektrum ya, karena bekerja optimal membasmi gram positif dan gram negatif. Berarti dia broad spektrum. Hanya saja saat terjadi gangguan ginjal, pemakaian antibiotik ini hendaknya dihindari karena akan memicu kerusakan ginjal yang lebih parah. Jadi efek samping dari aminoglykosid adalah merusak ginjal yang ginjalnya sedang sakit. Tapi sekali lagi, Anda perawat mengerjakan instruksi dokter saja. Contohnya adalah streptomycin, neomycin, kanamycin. Nah, ada yang oral
seperti neomycin oral, tapi biasanya untuk infeksi di usus ya, karena nggak diserap di usus sehingga infeksi di usus juga bisa diberikan secara oral kalau infeksinya di usus. Fluoroquinolone, antibiotik ini dimulai dikenal tahun 62 oleh Leser. Pada aplikasinya, sejenis obat yang mengandung antibiotik golongan fluoroquinolone banyak tersedia. Ketika kontak dengan bakteri, fluoroquinolone akan menyerang inti sel DNA bakteri dengan menghambat enzim DNA girase. Jadi yang dihambat adalah DNA-nya sehingga dia bersifat bakterisid, ya bukan bakteriostatik. Sifatnya bakterisid, jadi membunuh bakteri. Kerjanya adalah menyerang inti sel atau DNA. Antibiotik ini memiliki spektrum kerja yang luas, berarti gram positif dan gram negatif. Mikoplasma itu adalah antara bakteri sama jamur ya, mikoplasma itu. Transisi antara bakteri dan jamur. Miko itu jamur ya, plasma. Jadi dia bakteri bukan, jamur bukan, begitu. Tapi mirip bakteri, mirip jamur. Aplikasi mereka ini dapat dilakukan secara oral maupun injeksi, baik subkutan atau intramuskuler. Fluoroquinolone ya. Agar obat bekerja optimal, hindari adanya mineral logam seperti kalsium. Jadi tidak boleh minum oral fluoroquinolone bercampur dengan obat yang mengandung kalsium, magnesium, aluminium. Yang mengandung magnesium, aluminium contohnya adalah antasida. Antasida seperti milanta, sukral, polisilan, magasida, ya mengandung magnesium, aluminium. Kalsium tuh yang banyak biasanya pada ibu hamil yang harus diberikan obat-obat kalsium atau susu yang mengandung kalsium. Sebaiknya obat tersebut tidak diberikan bersama dengan fluoroquinolone. Ya. Peptida. Antibiotik ini bekerja aktif membunuh bakteri, berarti dia bakterisid. Hanya gram negatif saja. Berarti dia neurospektrum. Contohnya adalah polimisin, basitrasin. Antibiotik ini tidak diserap oleh usus sehingga bersifat kerjanya lokal. Contohnya adalah salep. Salep itu mengandung polimisin, salep tetes mata, salep mata ada yang mengandung polimisin. Basitrasin itu untuk dekubitus. Adek tahu dekubitus nggak, Dek? Nggak tahu, Dok. Oh, belum, masih semester 1 ya? Baru Semester 2 ya? 2, Dok. Nanti kalau udah semester 3 masuk bab penyakit ya, Anda akan tahu dekubitus itu apa. Misalnya orang berbaring terlentang terlalu lama. Orang berbaring, pasien berbaring terlentang terlalu lama, sehingga punggungnya panas lecet. Nah, panas lecet ini namanya dekubitus. Obatnya basitrasin. Bersifat berbentuk salep. Karena dia tidak dapat diserap oleh usus. Obat ini hanya mengandung antibiotik golongan peptida relatif jarang, biasanya dikombinasikan dengan golongan lain yang meningkatkan potensi dan spektrum kerjanya seperti amoksisilin dan tikotin. Jadi biasanya meningkat, efektivitas lebih meningkat. Jadi kubitus itu contohnya orang yang terlentang, pasien yang terlentang terlalu lama misalnya di ICU, ya, sehingga punggungnya lecet. Bisa terjadi infeksi namanya dekubitus. Obatnya basitrasin. Itu juga terjadi sama orang Makrolida. Ya, betul. Betul. Makrolida, golongan antibiotik ini efektif untuk mengatasi bakteri gram positif dan mikroplasma. Jadi semi broad spektrum ya, gram negatif nggak bisa. Pemberian antibiotik ini akan bekerja mengganggu proses sintesis protein melalui mekanisme berikatan dengan ribosom 30 Svedberg. Saya tulis saja ya. Svedberg itu satuan berat dari protein. Itu singkatan deh. Svedberg.
Kalau air, liter satuannya. Kalau beras, kilogram satuannya. Kalau protein, Svedberg satuannya. Itu namanya satuannya deh ya. Jadi kalau ditanya Svedberg itu apa? Satuan. Ya. Kalau panjang, meter satuannya. Kalau berat, kilogram satuannya. Kalau air, liter satuannya. Kalau protein, Svedberg satuannya. Atau makrolit adalah eritromisin, azitromisin, spiramisin. Ya. Jadi dia bekerja pada mikoplasma dan gram positif, gram negatif tidak. Jadi semi broad spektrum. Tetrasiklin ini yang rajanya antibiotik dulu tahun 60-70. Semua sakit infeksi kasih tetrasiklin. Makanya orang-orang tahun 60 tahun 70 itu giginya coklat-coklat deh. Karena tetrasiklin ini akan diserap melalui tubuh dan nempel di gigi. Giginya nggak bisa dibersihkan tapi berwarna coklat. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang bersifat bakteriostatik bukan bakterisid ya, menghambat pertumbuhan bakteri. Dengan cara menghambat sintesis protein dengan berikatan dengan penerimaan 30 Svedberg. Antibiotik ini memiliki spektrum kerja yang luas. Ya. Bisa lewat oral, bisa lewat suntikan. Hanya saja sama dengan fluoroquinolone, kalsium, magnesium, aluminium tidak boleh bersamaan diberikan bersama tetrasiklin. Jadi minum susu tidak boleh tetrasiklin. Kalau amoxicillin minum pakai susu boleh nggak, Dek? Minum amoxicillin pakai susu boleh nggak? Boleh, Dok. Boleh. Ya, ampicillin, amoxicillin, ya azitromisin boleh. Kalau fluoroquinolone sama tetrasiklin nggak boleh ya. Kalau yang boleh pakai susu sama nggak boleh itu tergantung dosis bukan, Dok? Bukan, tergantung jenis antibiotiknya, Dek. Tetrasiklin sama fluoroquinolone aja. Golongan penisilin, golongan makrolit, golongan peptida itu boleh dengan susu. Difahami ya. Iya, Dok. Lanjut. Contoh tetrasiklin adalah doxycycline, metasiklin, klortetrasiklin, tetrasiklin, oksitetrasiklin. Ini contoh-contoh golongan tetrasiklin ya. Oksitetrasiklin ini injeksi. Tetrasiklin ini kapsul, doxycycline ini kapsul. Sekarang lebih baik daripada tetrasiklin adalah doxycycline. Doxycycline itu lebih baik daripada tetrasiklin. Baiknya di mana? Daya serapnya lebih bagus di usus. Oksitetrasiklin ini berbentuk suntikan, injeksi di vial. Nanti Anda akan hafal dengan sendirinya ketika Anda masuk rumah sakit ya. Bukan dirawat, tapi sudah praktek di rumah sakit. Anda akan tahu antibiotik ini, antibiotik itu. Oh, ini yang diajarin dulu nih, nama golongan makrolit. Oh, ini golongan yang diajarin dulu nih, golongan fluoroquinolone. Misalnya begitu. Ya, nanti buka-buka lagi tuh materi dari saya ketika masuk di rumah sakit. Sulfonamid. Antibiotik ini bersifat bakteriostatik, bukan bakteriosid ya. Mekanisme melalui hambatan pada sintesis folat, sehingga mengganggu perkembangan bakteri. Antibiotik ini mampu mengatasi infeksi bakteri gram positif, gram negatif, dan protozoa. Berarti dia sulfa di broad spectrum ya. Jadi broad spectrum itu ada golongan penisilin, ada golongan tetrasiklin, ada golongan sulfonamid. Bedanya bakteri dengan protozoa udah tahu belum, Dek? Kalau protozoa itu sama-sama jenis kayak ini kan yang dia bisa membelah diri itu. Bakteri juga membelah diri, Dek. Belum tahu, Dok, bedanya. Protozoa itu hewan bersel satu, bakteri itu tumbuhan bersel satu. Jadi bakteri termasuk tumbuhan ya, Dek. Protozoa termasuk hewan.
Obat sulfonamid agar daya kerja lebih optimal saat pemberian obat dengan kandungan antibiotik ini sebaiknya tidak diberikan bersuplemen berupa vitamin B atau asam amino. Selain itu, penderita gangguan ginjal sebaiknya penggunaan antibiotik dihindari karena berisiko keracunan sulfonamid. Tapi sulfonamid itu jarang diberikan, biasanya cotrimoxazole, kombinasi trimetoprim dengan sulfamethoxazole. Nanti Anda di rumah sakit akan Anda tahu ini. Ini sulfonamid biasa dengan diaminopirin. Contohnya trimetoprim. Jadi cotrimoxazole, kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole. Makanya dikombinasi dengan diaminopirimidin. Golongan ini bersifat bakteriostatik, contohnya trimetoprim. Trimetoprim ini atau diaminopirimidin broad spektrum, efektif untuk mengatasi serangan bakteri gram positif dan gram negatif. Aplikasi berlaku secara oral, cotrimoxazole maupun suntikan, ya, atau baik itu subkutan atau injeksi. Nih, antibiotik ini biasa dikombinasi dengan golongan sulfa, itu yang saya katakan tadi ya. Kombinasi cotrimoxazole, kombinasi trimetoprim dan sulfamethoxazole supaya bekerjanya lebih efektif. Jadi sama-sama broad spektrum. Chloramphenicol, spektrum luas, spesifik pada Salmonella typhosa. Dia orang tipes, biasanya tiamphenicol, chloramphenicol. Ya. Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, efek samping alergi, larangan bagi ibu menyusui. Baik, ini pembagian obat berdasarkan struktur kimia. Ada pertanyaan nggak, Dek? Nggak ada, Dok. Hafalan aja yang banyak ya, Dek ya. Iya, Dok. Resistensi antibiotik, timbulnya daya tahan kuman terhadap suatu jenis obat antibiotik. Jadi resistensi artinya kuman sudah kebal dengan antibiotik tersebut. Resistensi umumnya dapat diturunkan kepada turunannya. Jadi kalau kuman sudah resisten, punya anaknya kuman itu resisten juga terhadap antibiotik. Ya, karena itu pemberian antibiotik itu tidak boleh kurang dari 5 hari dan tidak boleh di bawah dosis. Yang dianjurkan nanti kumannya tidak mati malah jadi kebal. Kalau kebal punya anak membelah diri, anaknya juga ikut kebal terhadap antibiotik. Kalau antibiotiknya udah kebal terhadap suatu jenis obat, maka harus obat generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi antibiotik itu nggak boleh apa, Dok? Tadi nggak boleh lebih dari 5 hari. Apa nggak boleh kurang? Nggak boleh kurang dari 5 hari, Dek. Takutnya kumannya belum mati, masih teler, udah berhenti antibiotiknya. Belum mati, udah berhenti antibiotiknya, maka kumannya hidup lagi. Hidup lagi dalam kondisi yang udah kebal dengan antibiotik tersebut. Nangkep nggak? Oh, jadi makanya orang sakit itu harus menghabiskan antibiotik fungsinya biar gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Supaya tidak terjadi resistensi. Kalau paracetamol simptomatik itu boleh berhenti 1 hari. Kalau demamnya hilang, obatnya diberhentikan. Kalau antibiotik tidak boleh, harus sampai habis. Minimal 5 hari. Nangkep, Dok. Oke. Faktor resistensi pengobatan yang terlambat, dosis terlalu rendah, kuman bisa adaptasi dari obat, antibiotik tidak dapat sasaran. Ini yang menyebabkan faktor-faktor resistensi. Ini insya Allah akan saya keluarkan di ujian nih. Ya, dosisnya terlalu rendah. Atau obat yang diberhentikan sebelum waktunya, antibiotik. Jadi belum 5 hari udah berhenti. Oke, demikian
pelajaran tentang penggolongan obat dan antibiotik. Sebenarnya 2 materi ya, Dek. Ada penggolongan obat dan antibiotik. Saya tambahan. Antibiotik itu tambahan dari saya sebagai bekal tambahan buat adik-adik semuanya. Iya dok. Nanti sebelum ujian kita belajar kisi-kisi ya, supaya nilainya bagus. Iya dok. Ada pertanyaan? Ada dok. Cara menentukan dosis itu biasanya gimana dok? Masing-masing antibiotik beda-beda dosisnya, Dek. Kayak dosis siklin 50 mg sampai 100 mg. Amoxicillin tergantung dari usia, berat badan. Juga tergantung cara pemberiannya. Kalau oral sama injeksi beda lagi dosisnya. Jadi itu belajar dosis itu harus belajar masing-masing, Dek. Nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan antara satu antibiotik dengan antibiotik yang lain dosisnya mesti sama, nggak bisa. Misalnya cotrimoxazole 480, amoxicillin 500, doxycycline 100, begitu deh. Azithromycin 150. Itu saya hafal bukan karena ada ilmunya, tapi karena emang harus dihafal, mati deh. Terus ada juga dok, kan tadi ada obat yang boleh diminum pakai susu sama yang enggak. Terus kalau misalkan minum kopi, terus habis itu minum obat itu boleh nggak dok? Nggak apa-apa. Yang penting ada kalsium, ada aluminium, ada magnesium, maka dilarang bercampur dengan obat. Jangan bercampur dengan kalsium, magnesium, sama aluminium. Magnesium, aluminium itu obat pada obat mah ya. Obat mah itu antacid, megacid, milanta, polikrol, polisilan, begitu. Oh jadi kalau ada yang kayak gitunya nggak boleh dicampur pakai kopi? Boleh. Kopi kan nggak ada kalsiumnya, Dek. Oh jadi aman gitu ya dok ya, kalau misalkan sebelum minum obat minum kopi gitu? Aman, tapi jarang sih ada orang obat minum kopi. Minum obat pakai kopi jarang sih. Emang ada, Dek. Biasanya yang paling Enggak, bagus. maksudnya pasiennya itu habis sebelum minum obat dia minum kopi, terus habis itu minum Oh, obat. boleh, Dek, boleh. Kalau perlu kopinya bagi-bagi, Dek. Iya dok, Ada pertanyaan lagi? cukup dok. Baik, nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan di grup ya. Iya dok, makasih dok. Saya share di grup farmakologi ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama, Dek.